Perkenalkan, nama saya Warni Fidayanti Zenata dengan NIM 859877547. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka Sentra Layanan Universitas Terbuka Salut Prawira Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video praktikum IPA dengan materi pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Praktik ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan dua jenis percobaan, yaitu yang pertama, pengaruh cahaya terhadap tumbuhan dan perkembangan kecambah-kacang hijau atau biasa disebut dengan Vigna radiata. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pengamatan metamorfosis pada katak atau Rana SP. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan materi pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah-kacang hijau atau Vigna radiata. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada kecambah-kacang hijau. Alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam proses ini adalah dua wadah plastik kecil, kemudian kapas, kemudian air bersih, dan biji kacang hijau. Ini adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kecambah kacang hijau. Secara teori, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang melibatkan perubahan bentuk dan fungsi. Pada tumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor internal seperti hormon, dan yang kedua adalah faktor eksternal seperti cahaya, udara, air, dan suhu. Cahaya memiliki peran penting karena dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Apabila tumbuhan kekurangan cahaya, maka akan terjadi etalasi, yaitu pertumbuhan batang yang sangat cepat tetapi berwarna pucat dan lemah. Berikut adalah langkah-langkah percobaan saya dalam perkembangan dan pertumbuhan kecambah kacang hijau atau Vigna radiata. Di sini alat dan bahan yang telah saya sediakan. Pertama-tama, kapas yang telah kita siapkan dimasukkan di dalam cup botol plastik kecil. Di sini, dua wadah plastik kecil yang telah berisikan kapas diberikan sedikit semprotan air. Kemudian, biji kacang hijau yang telah kita sediakan diletakkan di dalam wadah plastik kecil ini atau diletakkan di atas kapas yang telah diisi di dalam wadah. Kemudian, biji kacang hijau yang telah kita letakkan di dalam wadah plastik kecil kembali kita semprotkan dengan air. Setelah kita melakukan penyemprotan, dua wadah kecil ini kita letakkan di tempat yang terpisah.
yaitu yang pertama kita letakkan di tempat yang gelap. Kemudian wadah yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Setelah saya melakukan pengamatan, peroleh hasil sebagai berikut. Kecambah yang tumbuh di tempat terang memiliki batang pendek namun berwarna hijau dan kokoh. Sedangkan kecambah yang tumbuh di tempat gelap memiliki batang yang lebih panjang namun berwarna pucat, kekuningan dan mudah roboh. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Dari hasil percobaan dapat dijelaskan bahwa pada kecambah yang tumbuh di tempat yang gelap, hormon auksin bekerja tanpa pengaruh cahaya sehingga pertumbuhan batangnya menjadi cepat dan memanjang. Namun, karena tidak ada cahaya, klorofil terbentuk sehingga warna pada batang menjadi pucat dan kecambah tampak lemah. Sebaliknya, pada kecambah di tempat yang terang, pertumbuhan batang lebih lambat karena cahaya menghambat kerja auksin, tetapi klorofil dapat terbentuk melalui fotosintesis sehingga pertumbuhan menjadi hijau dan sehat. Dengan demikian, pertumbuhan yang cepat bukan berarti berkembang dengan baik, karena tanpa cahaya, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis untuk bertahan hidup. Kesimpulan dari praktikum ini adalah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Kedua, kecambah yang tumbuh di tempat yang gelap lebih cepat namun lemah dan pucat. Ketiga, kecambah yang tumbuh di tempat terang tumbuh lebih lambat namun sehat, hijau, dan kuat. Percobaan yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu pengamatan metamorfosis pada katak atau Rana SP. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami dan mengetahui tahapan metamorfosis yang terjadi pada hewan katak, mulai dari telur hingga menjadi katak dewasa. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan di dalam percobaan ini adalah, di sini saya telah menyiapkan telur katak. Secara teori, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dan struktur fisiologis yang dialami hewan selama pertumbuhannya menuju kedewasaan. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya pada tahap awal berbeda dengan saat dewasa. Tahap metamorfosis katak terdiri dari 5 fase utama. Yang pertama adalah telur, yang kedua kecebong atau bernafas dengan insang dan hidup di air. Yang ketiga adalah kecebong bertungkai, yang keempat adalah kecebong berkaki panjang, dan yang kelima adalah katak. Metamorfosis ini dipengaruhi oleh hormon vioksin serta faktor lingkungan seperti udara, air, dan makanan. Langkah-langkah percobaan praktikum saya dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Telur katak ini kita tunggu selama 1 hari dan kita akan mengamati perubahan apa yang dimiliki dari telur katak tersebut. Selama proses pengamatan, saya menemukan beberapa tahapan perkembangan sebagai berikut. Pada hari pertama hingga hari kedua, telur menetas menjadi kecebong kecil yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Kemudian, pada hari kelima hingga hari ke-10, kecebong tumbuh lebih besar dan mulai muncul kaki belakang. Pada hari ke-11 hingga hari ke-15, kaki depan mulai terlihat dan ekor mulai memendek. Pada hari ke-16 hingga hari ke-21, kecebong berubah
dan ekor menghilang sepenuhnya, terbentuklah katak dewasa dan bernafas dengan paru-paru yang siap hidup di darat. Dengan demikian, dapat diamati bahwa katak mengalami perubahan bentuk yang sangat jelas pada setiap tahap perkembangan. Dari hasil percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa katak mengalami metamorfosis sempurna. Pada awalnya, katak hidup di air sebagai kecebong dan bernafas menggunakan insang. Seiring waktu, bentuk tubuhnya berubah dan organ tubuhnya berkembang. Kaki tumbuh, ekor menghilang, dan sistem pernafasan berubah menjadi paru-paru. Perubahan ini membuktikan bahwa dalam proses metamorfosis terjadi pertumbuhan atau penambahan ukuran tubuh, sekaligus perkembangan atau perubahan fungsi dan struktur tubuh. Faktor-faktor seperti udara, suhu, air, dan makanan juga mempengaruhi kecepatan metamorfosis. Jika lingkungan mendukung, metamorfosis berlangsung lebih cepat. Percobaan ini menunjukkan bagaimana hewan beradaptasi dari kehidupan di air menuju kehidupan di darat. Dari kedua percobaan yang saya lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari kedua percobaan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tumbuhan ditandai dengan perubahan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan ditandai dengan perubahan fungsi organ dan bentuk tubuh. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan seperti cahaya, air, suhu, dan makanan sangat berpengaruh terhadap proses tersebut. Demikianlah dua percobaan yang saya lakukan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Bye-bye!